sekarang kita akan membahas tentang pivot point. Kita langsung mulai saja ya, apa itu pivot point? Jadi pivot point ini adalah salah satu istilah teknikal untuk menganalisa yang menunjukkan perbalikan harga beserta support dan resistance-nya. Jadi pivot point ini bisa dikatakan indikator yang memiliki kelompok level harga dan digunakan untuk mengidentifikasi tipping points atau titik-titik pembalikan tren di market forex ya. Nah, cara tradingnya bagaimana teman-teman? Oke, kita jelaskan ya. Di sini pivot point biasa disingkat dengan PP. Jadi cara trading sederhana pivot point adalah memperlakukan level-level pivot point tersebut sama seperti kita memperlakukan level support dan resistance. Nah, untuk level support dan resistance, teman-teman silakan nonton ya penjelasan tentang support dan resistance. Nah, biasanya harga yang dibawa oleh candlestick ini akan menguji pada level-level tersebut sebelum dia bouncing. Apa itu bouncing? Nah, kalau bouncing ini artinya adalah berbalik arah harga. Sedangkan break itu artinya adalah meneruskan arah harga. Jadi kalau misalnya candlestick itu sering ya gagal menembus level tersebut, ya artinya level-level tersebut semakin kuat. Teman-teman bisa lihat pada gambar di sini ada level R3 ya. R3 itu memaksudkan resisten ketiga. Ada R2 di sebelah sini ya. Sebelah kanan ada angka R2, R1. R2 resisten kedua, R1 itu adalah resisten pertama. Kemudian ini dia level PP-nya ya, level pivot point-nya. Kemudian area support. Nah, ini adalah support yang pertama. Biasanya ada support sampai 3 ya, S1, S2, S3. Jadi cara tradingnya ya kita belajar dulu mengenai fungsinya ya, fungsi garis level pivot point ini. Jadi fungsinya adalah untuk memfilter fake signal atau sinyal palsu dari indikator standar ya. Contohnya dari indikator standar itu seperti MACD, stochastic, RSI, juga moving average, dan sangat efektif untuk mengidentifikasi kondisi market ya atau kondisi pasar. Dan berdasarkan interval waktu, maka pivot point ini dibagi ya menjadi 4. Ada daily untuk harian, weekly mingguan, kemudian ada monthly untuk bulanan, dan juga yearly untuk tahunan. Jadi misalnya nih ya, untuk strategi trading intraday atau day trade, lebih sesuai menggunakan pivot point daily atau weekly. Dan untuk strategi positioning trading dengan menahan posisi sampai berminggu-minggu ya, atau bahkan sampai berbulan-bulan, itu lebih cocok menggunakan jenis pivot point monthly atau yearly karena lebih panjang ya interval waktunya. Nah, untuk informasi bahwa pivot point ini ada 5 jenis ya. Ada pivot point standar, kemudian ada pivot point Woody, lalu juga ada pivot point Camarilla, kemudian yang keempat ada pivot point DeMark, dan pivot point Fibonacci ya. Mungkin ini lebih sering ya teman-teman dengar ya. Nah, kalau untuk pivot point standar, ini yang biasa digunakan oleh floor trader. Kemudian pivot point Woody yang membedakan dengan pivot point standar adalah pengalian 2 dari harga penutupan untuk menentukan nilai pivot point-nya. Sedangkan untuk pivot point Camarilla itu juga menggunakan rumus yang sama ya seperti pivot point standar. Tapi nilai level support dan resistance-nya dihitung menggunakan besaran pengali tertentu. Sedangkan untuk pivot point DeMark ini memang berbeda dari jenis pivot point yang lainnya karena dia hanya memiliki satu level support dan satu level resistance saja.
Sedangkan untuk pivot point Fibonacci itu juga menggunakan rumus yang sama dengan pivot point standar. Bedanya hanya penentuan nilai support dan resistennya dihitung menggunakan level retracement dan level ekstensi dari rentang pergerakan harga pada sesi sebelumnya. Nah, ini dia ya, untuk menghitung pivot point ada rumusnya ya. Jadi kita menggunakan yang standar. Pivot point itu rumusnya adalah high tambah low tambah close dibagi 3. Apa itu high, apa itu low, apa itu close? Jadi high itu adalah harga tertinggi, kemudian low adalah harga terendah, dan close adalah penutupan harga. Ketika ditambahkan hasilnya berapa baru dibagi 3. Tapi candlestick mana yang perlu dihitung ya? Yang perlu dicari tahu harga tertinggi, harga terendah, dan harga penutupannya. Jadi misalnya nih ya teman-teman bisa lihat kalau misalnya menggunakan time frame D1 atau harian ya. Gitu teman-teman cari candlestick yang sebelumnya. Mau M30 juga ya, time frame M30, candlestick yang sebelumnya. Jadi misalnya gini teman-teman, ini ada candlestick yang sedang terjadi ya, sedang pembentukan. Kemudian teman-teman lihat candlestick sebelumnya. Jadi yang diperhatikan untuk cari tahu informasi harga tertinggi, harga terendah, dan juga harga penutupan adalah candlestick sebelumnya, bukan candlestick yang sedang terbentuk. Pas di sebelahnya ya, jadi candlestick yang sebelumnya. Nah, point juga bisa melihat sentimen di market ya teman-teman, berdasarkan misalnya daily open dan juga sesi perdagangan. Jadi untuk daily open, prinsipnya kayak gini, kalau daily open dibuka di atas level pivot point-nya, itu artinya buyernya lebih banyak daripada seller. Buyer, pembeli lebih banyak daripada penjual. Dan kalau open daily dibuka di bawah level pivot point, artinya adalah sellernya lebih banyak daripada buyer. Seller ya, penjual lebih banyak daripada pembelinya. Nah, saya kasih bantuan dengan warna buyer hijau ya, menunjuk pada candlestick berwarna hijau atau bullish, sedangkan seller diberi warna merah untuk menunjukkan candlestick yang berwarna merah. Sedangkan untuk sesi perdagangan, misalnya nih ya, pada sesi perdagangan Asia, ketika harga pembukaan ada di atas level pivot point, maka artinya adalah market sedang mengalami tren bullish atau sedang uptrend ya, harga sedang naik. Ini dia step by stepnya untuk teman-teman menghitung pivot point ya. Yang pertama adalah memilih time frame ya. Ada M15, M30, ada H1, H4 ya. Jadi terserah teman-teman aja mau yang mana. Misalnya teman-teman ingin menggunakan time frame M15, berarti yang Anda gunakan nanti pilihlah M yang 30 ya. Nanti di situ Anda lihat candlestick sebelumnya. Jadi setelah memilih time frame, Anda lihat candlestick sebelumnya. Jadi ada candlestick yang sedang terbentuk, pas di sebelahnya ada candlestick sebelumnya yang sudah terbentuk ya. Kalau D1 ya berarti candlestick sehari sebelumnya. Kalau misalnya M30 berarti 30 menit sebelumnya. Nah, di situ teman-teman cari harga tertinggi, harga terendah, dan juga harga penutupannya. Anda catat, lalu Anda cari kalkulator pivot point atau pivot point kalkulator, entah itu di internet atau di Play Store ya, untuk memudahkan teman-teman ya menghitungnya. Jadi di situ tinggal masukkan saja data-data yang dibutuhkan ya, angka-angka tersebut ya, harga tertinggi, harga terendah, dan juga harga penutupan. Setelah nanti dikalkulasi maka akan keluar hasilnya, dan angka-angka yang keluar itulah yang Anda masukkan untuk disettingan menggunakan horizontal line.
Jadi Anda gunakan bantuan dari garis horizontal, lalu Anda edit settingan angkanya sesuai dengan data-data yang keluar dari kalkulator pivot point. Dan jangan lupa diberi warna ya untuk membedakan. Dan kasih teks misalnya untuk level R1 ya, resisten 1, R2 yang mana, R3 yang mana. Dan bedakan juga dengan level support. Jadi Anda tidak akan bingung nantinya. Nah, untuk membaca pivot point-nya bagaimana? Ini dia ya. Yang pertama adalah kalau misalnya harga di bawah pivot point, artinya sentimennya disebut bearish ya. Jadi kalau di bawah ya pasti dia bearish ya, karena dia di bawah turun ya. Kalau harga di atas pivot berarti dia sentimennya adalah bullish. Nanti kalau misalnya dia bearish ya, harga di bawah pivot, harga turun di bawah pivot itu sudah menunjuk pada level support 1. Kalau misalnya dia sudah lewat dari level support 1, maka harga target berikutnya adalah level 2 ya, support 2. Kemudian kalau berhasil turun di bawah support 2, maka target berikutnya adalah support ketiga. Begitu juga di level resisten. Jika harga naik di atas pivot, maka target berikutnya adalah level resistance yang pertama. Kemudian kalau berhasil naik ya di atas resisten yang pertama, maka target berikutnya adalah R2 ya, resisten kedua. Jika berhasil naik di atas R2, maka target berikutnya adalah resisten ketiga. Ya, simpel ya teman-teman ya. Tinggal dibagi aja warnanya ya, dibedakan dengan warnanya. Oke teman-teman, segitu aja dulu untuk penjelasan tentang pivot point. Dan nanti kita akan bahas juga tentang indikator lainnya yang bisa teman-teman gunakan untuk menganalisa saat trading forex.